عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل ذوي العلوم وأكرموهم، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Mari kita berniat dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah bukakan pintu keberkahan dalam hidup kita, dalam setiap kali mengikuti sebuah majlis yang diridhoi dan dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam bala, dijauhkan dari nilai kesombongan dan riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu yang kita dapatkan sehingga kita diselamatkan oleh Allah, baik dari musibah dunia maupun dari siksa akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa ashabihi wa azwajihi, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatillahi al muqarrabin wa jami'i syuhada'i wal ulama wal awliya, wa khususan ila sahibi hadzal kitab ad-durusul fiqhiyah lisyaikh as-sayyid Abdurrahman bin Segaf wa liwalidayhi nafa'ana Allahu bi ulumihi. Syai'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif wa adama an-naf'a bi ulumihima fid darain. Ad-darsu as-salis wa salasun fi zakat. Pelajaran ke 33 tentang zakat. Az-zakatu lughatan huwa an-nama'u wat-tuhru. Zakat menurut bahasa adalah artinya yang tumbuh dan bersih. Sehingga orang hakikatnya kalau dia membayarkan zakat harta yang dia berikan, maka dia akan mendapatkan satu keberkahan sehingga nilainya akan tambah. Yang kedua, harta yang dihasilkan akan jadi bersih. Kenapa? Karena ada nilai ibadah sosial di dalamnya. Ya. Kemudian az-zakatu fardun wa ruknun min arkanil islami bil ijma'. Kata As-Sayyid Abdurrahman bin Segaf dalam kitab ini, zakat itu merupakan fardu dan rukun, sesuatu wajib, dan dia adalah salah satu sekaligus rukun Islam. Ya.
secara ijma, sehingga orang yang mengingkari sesuatu ad-daruratu minad din, ini orang yang mengingkarinya di akhir zaman dan tidak mau membayarkan zakat, itu dihukumi kafir dan murtad. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagian orang kaya Madinah saat itu, orang-orang Arab Quraisy yang dulu membayarkan zakat kepada Rasulullah, dia tidak mau membayarkan dan enggan membayarkan zakatnya di zaman Khalifah Abu Bakar. Makanya kemudian Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi mereka. Kenapa diperangi? Karena dia dihukumi murtad. Ya, kan nggak boleh memerangi kaum muslimin. Tapi Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi seandainya satu tali, nilainya cuma satu tali, apa namanya itu, tali pelana ya. Unta tuh yang ada talinya dipegang kalau mau berjalan kayak kuda gitu. Itu nilai itu aja dia berikan di Rasulullah. Kemudian saat saya yang menggantikan Rasulullah, dia tidak mau bayarkan, akan aku perangi sampai dia membayarkan zakatnya. Makanya kemudian ada disebut di istilah qitalul murtadin, memerangi orang-orang yang murtad setelah Rasulullah tidak ada. Salah satu indikasinya karena dia tidak mau membayarkan zakat. Ya. Ini ijma ulama. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini ayat yang oleh sebagian ulama mufassir disebut ini ayat yang berpasangan. Artinya kalau ada orang Islam rajin sholat tapi kagak mau bayar zakat, maka tidak akan diterima ibadah sholatnya oleh Allah. Sama kayak orang beriman sama Allah tapi tidak beriman sama Rasul, atau sebaliknya. Makanya apa? Wa atiullaha wa atiur Rasul, itu berpasang-pasangan. Enggak akan ada manfaatnya Anda beriman kepada Allah, taat sama Allah, kalau Anda tidak taat sama Rasulnya, atau tidak beriman sama Rasulnya. Begitu juga sebaliknya, tidak ada gunanya Anda beriman sama Rasulullah dan taat kepada Rasulullah kalau Anda tidak taat sama Allah. Tidak ada gunanya Anda, karena ini pasangan disebutkan oleh Allah pakai waw ataf. Dalam bahasa Arab itu kalau ada waw ataf berarti hukumnya itu setara. Ya. Gitu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka ini pasangan, satu paket. Kalau ada satu di antara satu unsur paket ini kemudian Anda tidak lakukan, maka paket ini kemudian tidak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian walima sahhan Abi Hurairah, karena juga ada hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya. Ini Abu Hurairah ini sahabat yang unik, yang oleh orang-orang talis, orang-orang yang ingin merusak Islam, mempelajari Islam bukan untuk kebaikan tetapi ingin merusak Islam. Ini Abu Hurairah ini jadi apa? Jadi apa namanya? Hadaf. Jadi tujuan untuk membuat orang Islam itu ragu dengan syariat Islam. Dengan apa? Kata orang talis itu, Abu Hurairah itu masuk Islam setelah perang Khaybar. Itu adalah setelah tahun ke-7 Hijriah.
Kok bisa dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul? Hadis yang diriwayatkan dari Rasul 5.000 lebih. Orang yang pertama aja masuk Islam, kayak Abu Bakar nggak nyampe. Jangan-jangan Abu Hurairah ngarang gitu. Masa cuma 3 tahun bersama dengan Rasulullah, sementara sahabat lain bersama dengan Rasulullah ada yang 20 tahun, ada yang ya lebih gitu, lebih dari 20 tahun, 20 tahun lebih, karena Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun, ada yang lebih dari 20 tahun. Abu Hurairah cuma 3 tahun, tapi dia lebih banyak. Orang kalau kagak ngerti sejarah, bagaimana perhatiannya Abu Hurairah dan sebagainya, bisa dia gitu. Tapi kalau ulama ahli hadis sudah menjelaskan, ini sangat mungkin ada anak yang nyantrinya baru 3 tahun ngalahin orang yang udah nyantri puluhan tahun. Kenapa? Karena etosnya beda, perhatiannya beda. Nah, apa hadisnya? Fil qissatil Arabi, tentang kisah seorang Arab Badui. Ya, bukan orang Arab perkotaan, tapi ini orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui itu satu ciri khasnya nggak bisa menetap di satu tempat. Makanya Raja Fahad dulu pernah membangunkan orang Baduy pemukiman, nggak banyak ngisi, Pak. Kenapa? Karena pengennya pindah-pindah mulu. Dan pekerjaan yang dia senang itu apa? Kalau di zaman sekarang senangnya itu apa? Sopir yang melanglang buana ke tempat, enggak. Memang wataknya begitu. Apa ini orang Arab ini? Ya. Fi kissatil Arabi alladhi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Rasul, dullani ala amalin idza amaltuhu adkhulul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan sama aku satu amal, kalau aku kerjakan aku akan pasti masuk surga. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, qala anta abudullaha wa la tusriku bihi syai'a. Anda menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua kemudian apa? Wa tuqimus shalah, Anda mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kemudian Anda bayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, kemudian Anda puasa Ramadan. Qala walladzi ba'asaka bil haqq. Lihat komentarnya orang yang pede. Nah, kata orang Arab Badui ini, walladzi ba'asaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Apa? La azidu ala hadza, aku tidak akan nambahin dari yang Anda sebutkan. Tauhid sama ya, syahadat rukun Islam yang disebutkan 5 itu. Ya. Ana nggak bakalan nambahin. Itu. Falamma adbaro, ketika orang ini pulang, apa kata Rasulullah? Man arada an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Kalau Anda pengen lihat seorang lelaki penghuni surga kelak, lihat orang ini. Dia taat melaksanakan rukun Islam. Ya, dan nggak perlu dia tambahin. Anda dia kalau lakukan, makanya dia bilang
Aneh pede dia, aneh nggak bakalan nambahin Rasul, nggak bakalan nambahin sunnah-sunnah, enggak. Udah yang wajib aja saya lakukan. Gitu. Ternyata orang ini karena dia yang bertanya kata Rasul, ya monggo silakan. Kemudian pas dia pulang, contoh orang yang akan menjadi penghuni surga, yang melaksanakan dengan sebaik-baiknya rukun Islam, ya, syahadatain, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian dilanjutkan, wa anwa'uz zakati, macam-macam komoditas zakat. Ini tidak terbatas. Ya, macam-macam komoditas zakat. Ya. Yang disebutkan di sini anwa'uz zakati sittatun, macam-macam komoditas zakat itu atau barang-barang yang akan kita zakati atau harta yang akan kita zakati ada 6. Kembali saya katakan ini bukan batasan, ini cuma menyebutkan beberapa macam. Ya. Wahia zakatun na'ami, zakat binatang ternak. Binatang ternak itu di dalam Al-Quran dibatasi maknanya. Al-an'am itu cuma 3 macam. Ya, 3 jenis. Onta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kemudian kambing dan macam-macamnya. Nah, kalau kambing kan tetap disebut kambing, kambing kacang, kambing Jawa, kambing Ottawa, kambing. Beda kan kalau sapi ada kebo, beda sebutannya. Tapi itu sejenis. Ya. Kemudian itu onta dan sejenisnya, sapi dengan sejenisnya, dan kambing dengan macam-macamnya. Kemudian apa? Wa zakatul muasyirat, zakat penghasilan bumi, buah-buahan, biji-bijian. Nanti akan ada syarat-syaratnya. Ya. Kemudian wa zakatun naqdain, zakat perhiasan. Kemudian wa zakatut tijarah, zakat perdagangan. Ya, nanti ada perdagangan saham. Ya kan dagang juga itu mah. Ya. Perdagangan masuk. Segala sesuatu yang Anda siapkan untuk dijual itu masuk tijarah. Wa zakatun, mungkin sekarang nanti ada apa? Zakat belanja online. Nah, kan sekarang kan berkembang. Yang penting Anda siapkan tetap namanya zakatun tijarah. Kemudian wa zakatul ma'dan, ya, zakatul rikaz, wa zakatul ma'dan, wa zakatul fitr, dan zakat fitrah. Ya. Nah itu macam-macam zakat yang disebutkan. Nanti akan berkembang, ya, dari zakat apa namanya, zakat naqdain dan zakat hasil bumi, nanti akan berkembang menjadi zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan, penghasilannya kalau setahun melebihi nisab maka kena zakat. Ya, walaupun ada khilaf di dalam penerapan kiasnya, dikiaskan ke tumbuh-tumbuhan atau ke emas gitu. Nah, cuman
Di situ khilafnya. Kalau ke emas berarti ada nisabnya, ada haulnya. Tapi kalau ke biji-bijian ya itu nggak ada haulnya. Pokoknya setiap punya penghasilan nggak lebih setahun cukup nisabnya bayar zakat. Nah itu yang terjadi perbedaan, coba sekedar memberikan sebuah gambaran. Kemudian di sini karena ini kitabnya singkat, jadi nggak terlalu luas. Zakatun na'am langsung masuk kepada zakat hewan. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, setiap jenis dari zakat ini ada syaratnya, ada syarat secara khusus, ada syarat secara umum. Syarat umumnya itu apa? Harus milik sempurna, harus sudah dimiliki, ya, milik sendiri. Ya. Kemudian harus apa? Sesuai nisabnya. Ini syarat umum nih. Harus sesuai nisabnya. Nisabnya berapa? Apa itu nisab? Batas terendah orang wajib bayar zakat. Ya, jumlah terendah orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat itu namanya nisab. Kayak umpamanya apa? Emas. Ada yang mengatakan 85 gram. Kalau orang sudah punya ya emas 85 gram dan itu bukan perhiasan tapi itu simpenan, maka dia kena nisabnya, wajib bayar zakat. Nah, tapi kalau perhiasan sebagaimana hadisnya Aisyah, kata Aisyah tidak wajib bayar zakat. Kalau perhiasan emas yang dibuat perhiasan oleh wanita, ya, kalau kita laki-laki tidak diperbolehkan oleh Nabi pakai emas, ya. Karena hadis Nabi tegas, ada dua yang dipegang oleh Nabi, satu sutra, yang satu emas. Apa kata Nabi? Ini dua benda ini haram bagi laki-laki dan halal bagi wanita, kecuali ada penjelasan lanjutan, kecuali darurat. Kayak orang dulu di zaman Nabi ada orang terkena penyakit gatal, kemudian dia berkurang gatalnya dan mengarah ke sembuh kalau dia pakai sutra karena halus kan. Akhirnya kata Nabi, Anda diizinkan pakai selama Anda lagi menderita. Nah gitu ya. Makanya setiap hukum itu dalam Islam ada pengecualiannya. Nah di sini dijelaskan tajibuz zakatu fin na'ami wa hiyal ibilu wal baqaru wal ghanam bisalasati syurut. Wajib bayar zakat pada binatang ternak, yaitu al-ibil, onta, dan sejenisnya. Sejenisnya apa? Kuda. Karena sama-sama binatang yang dikendarai. Walaupun kerbau dikendarai, tapi itu kan tidak lazim. Yang lazim dikendarai itu onta dan kuda. Ya, jadi sama tuh, disamakan. Kemudian wal baqar, ya, sapi, ya, bagi masuk juga lah jenis kerbau, ya. Kemudian wal ghanam, kambing, bisalah satu syurut, kalau terpenuhi 3 syaratnya baru wajib zakat. Kalau terpenuhi 3 syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, harus berputar 1 tahun. Usaha peternakannya ini ya sudah muter 1
1 tahun. Pokoknya ada orang beternak kambing, ya, dimulai dari bulan Januari. Januari berikutnya wajib bayar zakat. Kalau satu itu berputar 1 tahun. Syarat keduanya, ya. Oh, sebelum itu dia di sini dijelaskan dulu dasarnya kenapa kok ini disyaratkan ini. 5 ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak wajib mengeluarkan zakat satu harta. Ya, itu peternakan itu kan harta binatang itu. Tidak wajib zakat pada satu harta benda malin hatta sampai yahula alaihi al-haul, sampai yahula berputar 1 tahun. Maka syaratnya harus putar 1 tahun. Walima ruya an an Abi Bakar wa Utsman wa Ali, dan apa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman dan sahabat Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum ajmain, i'tibarul hauli, yaitu mensyaratkan harus haul pada binatang ternak yang mau dibayarkan zakat. Ya. Wa huwa mazhabu fuqaha'il Madinah, dan ini adalah mazhabnya para ulama-ulama Madinah. Ya. Maksudnya ulama-ulama Madinah itu adalah ulama-ulama keturunan sahabat atau para tabi'in. Wa ulama il ansor, dan ulama seluruh negeri Islam, ya, harus. Kemudian wasani as-saumu, syarat yang kedua harus diternakkan, ya, enggak liar gitu terus diwajibin zakat, ya enggak. Jadi harus apa? Diternak, ya. 5 sahha annahu sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau harus ternak menjadi syarat? Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, fi zaimatil ghanami zakatun, pada peternakan kambing ada zakatnya, ya. Walima ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ibli as-saimati fi kulli arba'ina bintalabun. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda fil ibli, tentang onta as-saimati yang diternak, fi kulli arba'ina, ya, setiap jumlah 40, maka wajib mengeluarkan bintalabunin, 2 ekor yang ukurannya namanya bintalabunin. Nah, jadi berarti apa? Harus ada apa namanya, harus diternakkan, ya, bukan yang liar. Wasalisu, jadi kalau saya kayak dulu pokoknya di zaman Nabi terus nangkep binatang liar gitu, onta liar, ya nggak langsung pas ditangkap jumlahnya 40 atau 5 terus wajib bayar zakat dengan mengeluarkan kambing, enggak. Ternak dulu setahun, ya, harus diternaki dulu setahun. Wasalisu, syarat ketiganya an-nisab, harus sampai pada ukuran batasan minimal, ya,
wajib zakat. Nah, batasan minimal onta ya, adalah 5. Kalau udah memiliki 5 ekor onta, maka wajib mengeluarkan 1 kambing. Zakatnya kambing, bukan jenisnya onta. Kalau masih 5. Ya. Kemudian kalau kambing, ya 40. Ya. Wajib mengeluarkan 1 kambing, itu minimal 40. Ya. Wa fi khamsin wa asyrata salasata syiyah. Ya. Jadi ada nisabnya, ada batas minimalnya. Sebagaimana pada hadis panjang yang dijelaskan dalam hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia menulis surat yang disebarkan kepada gubernur tentang, kalau di kita ini pakai pres ya, ketetapan zakat. Hadisnya panjang, hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini dikatakan kalau 10 onta maka mengeluarkan 2 kambing, kalau 5 mengeluarkan 3 kambing, 20 mengeluarkan 4 kambing, 25 baru mengeluarkan jenis onta. Kok zakatnya kok lain jenis? Akan terlalu memberatkan kalau orang punya 5 harus ngeluarin 1 onta. Akan memberatkan, maka diambillah tetap ukurannya 5 nisabnya, tapi yang dikeluarkan ukuran 1/4 dari, mungkin nggak ada 1/4-nya. Ya. Itu 2,5% kali dari nilai onta ke kambing. Jadi kambing itu cuma 2,5% nilai onta. Makanya itu dikeluarin. Nah, baru ketika dia ukurannya 25 onta, maka di sini nisabnya adalah mengeluarkan binti mahal, ya, yaitu onta yang sudah apa? Anak onta betina, ya, yang sudah mulai apa? Mulai bisa untuk dikawinkan dengan pejantan. Itu ya. Begitu juga ketika fi sittin wa salasin bintalabun, kalau 36 harus mengeluarkan bintalabun, ya, anak onta yang sudah apa? Sudah memproduksi laban, susu. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqah, yang berumur 3 tahun. Wa fi ihda wa sittina hiqqatani, dan selanjutnya. Tinggal urutan-urutannya seperti itu, ada batasan-batasan zakat yang disebut dengan nisab. Tadi saya sebutkan di sini sesuai hadis Abu Bakar. Saya bacakan saja dan saya terjemahkan apa yang disampaikan oleh hadisnya Abu Bakar. An Anas anna Abu Bakrin, dari sahabat Anas, sesungguhnya Abu Bakar ketika menjadi khalifah, katabalahu hadzal kitab, beliau menuliskan kitab ini, lamma wajjahu ilal Bahrain, ketika beliau memerintahkan beliau untuk menjadi gubernur di Bahrain.
Wa huwa yaitu hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatu as-sadaqah. Ini adalah ketetapan wajib zakat. Allati faradaha Rasulullah yang diwajibkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam alal muslimina kepada seluruh kaum muslimin. Wallati amara biha rasuluhu, ya, yang diperintahkan oleh Allah, ya, diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan kepada Rasulnya. Faman su'ilaha minal muslimin ala wajiha falyu'tiha. Barang siapa yang dituntut dari kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat sesuai ketentuannya, maka hendaklah dia mengeluarkannya dan memberikan zakatnya. Wa man su'ila fawqaha fala yu'ti. Kalau seandainya dituntut untuk mengeluarkan zakat, kalau ini belum terpenuhi syaratnya, fala yu'ti, jangan dikasih. Anda belum wajib keluar zakat. Kemudian wa fi arba'in wa isyrina minal ibili, setiap mempunyai 20 apa, wa fi arba'in wa isyrina minal ibli famadunaha minal ghanam. Maka dari mulai angka 5 sampai 25 itu zakatnya masih jenisnya adalah kambing, bukan onta. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Minal ghanami min kulli khamsin syatun, setiap kelipatan 5 satu kambing zakatnya. Fa iza balagat khamsan wa isyrina, apabila sampai 25, ila khamsin wa salasina, sampai 35, maka apa? Zakatnya adalah binta makhad, harus sudah mengeluarkan onta betina. Faiza balagot sittan wa salasina ila khamsin wa alba'in, apabila sampai 36 sampai 45, maka harus mengeluarkan bintu labun, yang berumur 2 tahun. Faiza balagat sittatan wa arba'ina ila sittin fa fiha hiqqa turuqatul jamal, yaitu onta jantan, ya. Dan ketentuan-ketentuan nisab yang disebutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Begitu juga nanti tentang nisabnya kambing dan sapi. Nah, itu ketentuannya. Jadi bayar zakat binatang ternak, ya. Nah, terus bagaimana Pak kalau peternakan ayam potong? Dia masuk nggak komoditas zakat? Nggak masuk kalau dari bab jenis ternakan. Tapi masuknya dia di mana? Masuknya dia di bab tijarah. Zakatnya di bab jual beli. Bukan tidak wajib zakat, tapi tidak diambil dari jenis peternakan. Tapi masuk nanti di zakat jual beli. Karena orang kan melihara ayam, habis itu kemudian dijual. Nanti berapa nisabnya? Nisabnya itu adalah seukuran harga 85 gram emas. Kalau dia jual seukuran harga itu, maka dia wajib zakat. Zakatnya 2,5%. Ya, jadi itu nisabnya. Pokoknya melihara 1000 ekor. Berapa harganya 1000 ekor itu? Sampai enggak
angka 85 sekarang kan emas 1 juta, 1 gramnya 1 juta koma 115 ya, 150 ya kayaknya 1 gramnya. Berarti kalau 85 berapa jumlahnya? Kalau kira-kira cuma 500 atau 1000 wajib zakat enggak? Nah gitu, nisabnya itu 80, ukuran minimal apa namanya, lebih kurang 85 gram emas. Walaupun saya tahu ada perbedaan di sana sini, tapi kita ambil tengah-tengahnya. Ada yang mengatakan 90 gram, ada yang mengatakan 82 gram. Udahlah ambil tengah-tengahnya 85. Gitu ya. Hilaf dalam ukuran menentukan. Jadi kalau itu ternak. Jadi kalau yang ternak binatang nih yang diambil langsung dari binatang ternaknya zakatnya. Ya kan, kalau ayam kan nggak mungkin kita ambil 3 ekor ayam kan, gitu. Bukan itu hasilnya, nilai jual belinya yang dizakatin. Kalau ini memang nggak, langsung binatangnya yang dijadikan zakat. Ya. Yang disebut dengan komoditas zakat. Kemudian dalam penjelasan surat Abu Bakar itu menjelaskan juga nisab tentang sapi dan sejenisnya. Ya. Awal nisabil bakar, nisabnya sapi 30. Wa fihi tabi'un, yaitu sapi yang usianya setahun masuk 2 tahun. Masih ngekor tapi masih ngikut sama induknya. Ya, zakatnya. Kalau jumlahnya meningkat menjadi 40, wa fi arba'in, ya, musinnah, ya, yaitu apa? Yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Ya. Nah, hitungan nisabnya gampang nih kalau sapi. Beda sama apa namanya, onta. Banyak jenis zakatnya, ada kambing lah, ada binta inilah, ada. Tapi kalau sapi, setiap kelipatan 30 mengeluarkan zakat yang usianya setahun masuk 2 tahun. Ya. Jadi kalau 60 berarti 2 tabi. Setiap kelipatan 40 ngeluarin musinnah. Kalau saya punyanya 70, berarti 1 tabi 1 musinnah. Kan gampang. Saya punyanya 120, Anda boleh apa namanya, boleh milih apakah Anda mau mengeluarkan 4 tabi atau 3 musinnah. Karena kelipatannya kan bisa kelipatan 30, bisa kelipatan 40. Nah, itu kalau zakat tentang peternakan sapi. Jadi Islam itu tidak sebenarnya memberatkan. Kalau punya 30 cuma ngeluarin 1 kayaknya tidak terlalu memberatkan. Gitu ya. Makanya kalau onta, karena memang dia lebih mahal, ya zakatnya tidak sejenisnya dulu karena dia nisabnya cuma 5. Ini sesuai hadis yang diriwayatkan tentang nisab sapi, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ke Yaman. Muaz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman, kemudian diperintahkan untuk mengambil zakat setiap 40 dan setiap 30 sapi kelipatannya.
Seperti yang tadi saya bilang, kalau 30 tabi'un, tabi itu adalah sapi yang masih ikut sama emaknya, ya, gitu. Masih ngikut gitu ya. Tapi undangannya ngikut aja, dia masih sama induknya, ya. Gitu. Kalau udah 2 tahun biasanya udah bisa dia. Ya, biasanya udah punya apa? Udah punya adik lagi dia. Gitu. Biasanya tanya sama peternak sapi deh. Ya Pak ya, begitu biasanya kalau udah itu. Makanya disebut musimnya. Ya. Oke, itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Waktu bangkit jiwaku